Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Heri Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 09. Selengkapnya. Kita awali pagi ini dengan berita dari Komisi 3 DPR RI yang menekankan kasus dugaan penyiksaan terhadap Afif Maulana dan 18 korban lainnya perlu diusut tuntas. Kapolda Sumatera Barat diminta tidak hanya memberikan sanksi pelanggaran kode etik, tetapi juga menjatuhkan hukum pidana terhadap pelaku. Komisi 3 DPR RI menerima audiensi kuasa hukum dan keluarga almarhum Afif Maulana yang diduga meninggal karena dianiaya oknum polisi di Padang, Sumatera Barat. Anggota Komisi 3 DPR RI Taufik Basari menyayangkan kurang responsifnya Polda setempat dalam menangani kasus itu. Taufik Basari menekankan kasus dugaan penyiksaan terhadap Afif Maulana dan 18 korban lainnya perlu diusut tuntas. Ada 17 anggota Ditsamapta Polda Sumatera Barat yang melanggar kode etik karena terbukti menganiaya 18 remaja terduga pelaku tawuran. Kapolda Sumatera Barat diminta tidak hanya memberikan sanksi pelanggaran kode etik, tetapi juga menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku. Kita cukup menyayangkan Polda Sumatera Barat belum melakukan hal-hal yang cukup progresif terhadap peristiwa 18 orang yang mengalami penyiksaan ini. Ya, oleh karena itu saya ingin mendesak pihak Polda agar para pelaku dari tindak penyiksaan tersebut dilakukan pidana, ya, tidak hanya soal etik saja. Ya, kenapa? Karena kita sudah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98 yang artinya setiap tindak penyiksaan yang ada di Indonesia wajib untuk dipidana, ya, termasuk para pelaku penyiksaan di dalam kasus ini. Pada kesempatan ini Komisi 3 DPR RI menyatakan komitmen untuk selalu responsif terhadap persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, termasuk melakukan pengawalan kasus hukum hingga terwujud kebenaran dan keadilan. Andini dan Bari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai hanya sekedar kenaikan rasio angka saja, sebab tidak hanya berimbang dengan penurunan angka kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. Di sini Komisi 11 DPR RI, pemirsa, meminta Bank Indonesia dan juga lembaga keuangan terkait untuk merencanakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan juga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Perekonomian di Bali pada triwulan kedua tahun 2024 tercatat tumbuh positif sebesar 6,84%. Meski begitu, anggota Komisi 11 DPR RI Melkias Markus Mekeng mengingatkan angka pertumbuhan ekonomi harus berkualitas sehingga efeknya sampai ke masyarakat. Selama ini pertumbuhan ekonomi dinilai hanya sekedar kenaikan rasio angka saja, sebab nyatanya pertumbuhan ekonomi tidak berimbang dengan penurunan angka kemiskinan maupun penyerapan tenaga kerja. Markus Mekeng berpendapat pertumbuhan ekonomi hanya menggambarkan kondisi perekonomian di kelas industri. Oleh karena itu, Bank Indonesia dan lembaga keuangan terkait diminta untuk merencanakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan dapat langsung dirasakan masyarakat. Yang kami ingin tekankan di sini, peningkatan pertumbuhan ekonomi itu juga harus diimbangi oleh penyerapan tenaga kerja, penurunan tingkat kemiskinan, supaya memang benar-benar yang pertumbuhan ekonomi itu pertumbuhan yang berkualitas. Jadi jangan hanya terus perbaikan Gini rasio. Nah, ini perlu kita tekankan gitu loh. Jadi jangan kita bahagia hanya karena angka tumbuh ekonominya. Nah, kalau tumbuh hanya cuma di segelintir industri karena katakanlah terjadi peningkatan demand atau yang lain-lain, tapi secara keseluruhan masyarakat masih banyak yang nganggur, itu nggak bagus juga. Tak hanya itu, untuk menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi, Bank Indonesia diharapkan dapat menekan inflasi di angka 2,5 hingga 1%, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Badung, Bali, Dwi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 meminta aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar untuk dievaluasi kembali. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Komisi 10 DPR RI menilai pemerintah seharusnya fokus pada edukasi mengenai kesehatan reproduksi dibandingkan melegalkan alat kontrasepsi untuk anak sekolah. Komisi 10 DPR RI mengkritisi peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah. Pasalnya, melalui aturan itu, pemerintah seakan memfasilitasi siswa sekolah untuk melakukan hubungan di luar nikah. Anggota Komisi 10 Nuroji meminta aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar untuk dievaluasi kembali. Aturan ini otomatis menjadi kontradiktif dengan tatanan sosial dan pendidikan moral yang ada di sekolah. Pemerintah seharusnya fokus pada edukasi mengenai kesehatan reproduksi dibanding melegalkan alat kontrasepsi untuk anak sekolah. Itu menimbulkan kontroversi ya, yaitu tentang alat kontrasepsi. Di situ disebut memberikan atau membagikan alat kontrasepsi bagi pelajar. Nah, kalau orang yang nggak membaca latar belakang undang-undang, kemudian sebetulnya nggak mempelajari latar belakang budaya kita, ya, nggak mendalami jati diri bangsa, ya tentu ini akan menjadi pertanyaan besar. Kenapa? Diartikannya orang langsung mengartikan kalau menyediakan alat kontrasepsi itu membolehkan siswa-siswa melakukan hubungan seksual gitu kan. Nah, itu udah sangat melanggar undang-undang pendidikan juga. Situasi ini disinyalir karena kesalahan pemerintah dalam memasukkan kata penyediaan alat kontrasepsi di PP nomor 28 tahun 2024. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan alat kontrasepsi pada anak dan remaja bahkan dapat berujung pada tindak kekerasan. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa datang dari Komisi 3 DPR RI yang berharap pendekatan restoratif justice bisa menekan anggaran dan juga mengurangi kepadatan warga binaan, terutama dalam kasus tindak pidana ringan. Dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan, Komisi 3 DPR RI mendukung pendekatan restoratif justice untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini perlu didukung sebagai bentuk keadilan bagi korban dan pelaku untuk menyelesaikan kasus dengan damai tanpa harus naik ke pengadilan. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menilai, pendekatan restoratif justice dapat menjadi upaya penghematan dari sisi anggaran dan mengurangi jumlah narapidana. Mengingat besarnya anggaran yang harus dikeluarkan Kemenkumham untuk konsumsi warga binaan, yakni mencapai 3 triliun rupiah per tahun. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI berharap pendekatan restoratif justice bisa menekan anggaran dan mengurangi kepadatan warga binaan. Ya, saya mengapresiasi kepada Kapolda dan jajarannya, Polda Kepri ini, yang melakukan pendekatan restoratif justice terhadap sejumlah kasus-kasus pidana ringan yang dilakukan oleh masyarakat di sini. Kumham ini itu sudah mengeluarkan anggaran yang sangat besar untuk biaya makan warga binaan atau warga lapas yang ada di seluruh Indonesia. Pelaku-pelaku kriminal yang kecil itu, menengah ke bawah,
itu di-RJ-kan, di-restoratif justice-kan. Ini adalah salah satu bentuk keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Lebih lanjut, Supriyansa mengatakan, melalui pendekatan restoratif justice akan memberikan rasa keadilan dan pemulihan bagi pelaku dan korban, utamanya jika kedua belah pihak sudah memutuskan kesepakatan damai. Selain itu, pendekatan ini mempromosikan alternatif pemidanaan yang bersifat rehabilitasi dan reintegrasi serta mengurangi penahanan. Dari Batam, Alfredo Tahapari, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke Komisi 6 DPR RI yang menilai Pertamina perlu memperkuat hubungan kemitraan dengan perusahaan swasta agar berkontribusi dalam pengiriman BBM. Penyaluran bahan bakar minyak hingga ke pelosok negeri masih menjadi tantangan bagi Pertamina dan perlu segera dibenahi. Komisi 6 DPR RI mendorong kerjasama Pertamina dengan pihak ketiga untuk memperlancar distribusi ke daerah-daerah terpencil. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji mengatakan, pendangkalan sungai menjadi salah satu tantangan Pertamina dalam mendistribusikan pasokan minyak yang menyebabkan banyak kapal-kapal minyak tidak mampu menjangkau daerah di tanah air dan terjadi krisis BBM di daerah tertentu. Untuk itu, Pertamina perlu memperkuat hubungan dengan perusahaan swasta agar berkontribusi dalam pengiriman BBM. Adalah bagaimana menyediakan dan mendistribusikan BBM sampai ke wilayah, ke pelosok-pelosok tanah air. Pada daerah-daerah tertentu, tantangannya adalah pendangkalan sungai yang itu tidak mudah ditembus oleh kapal-kapal. Kemitraan antara Pertamina dengan perusahaan swasta dalam mendistribusikan BBM sampai ke daerah itu juga harus dijamin. Lebih lanjut, anggota Komisi 6 DPR RI Idris Laena menilai kelancaran distribusi BBM juga bergantung pada dukungan pemerintah. Keberpihakan pemerintah menjadi penting untuk menunjang kebutuhan BUMN dalam menjalankan tugasnya sebagai sumber pendapatan negara. Yang namanya badan usaha milik negara itu, maka tentu harus ada keberpihakan pemerintah di dalamnya. Sehingga untuk melancarkan misi-misi itu, maka kendalanya itu harus disupport dan diberikan perhatian bukan hanya dari pemerintah tapi negara. Salah satunya misalkan dengan penyertaan modal negara gitu. Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 9 DPR RI desak BPOM dan juga Kementerian Kesehatan menggalakkan sosialisasi bahaya konsumsi garam, gula, dan juga lemak berlebih. Dan seiring maraknya kasus anak-anak mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah. Ya, dan di sini pemirsa informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Untuk selengkapnya, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 09. Ya pemirsa, konsumsi garam, gula, dan lemak yang berlebih dapat menjadi penyebab utama penyakit diabetes mellitus, kardiovaskular, dan juga penyakit katastropik lainnya yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu
waktu pemulihan yang cukup lama. Dan banyak berita yang viral ya Dadi ya, Betul sekali. akhir-akhir ini tentang anak-anak yang melakukan cuci darah rutin. Di sini melihat sudah banyak korban dan juga kerugian masyarakat akibat lemahnya dasar hukum penindakan oleh BPOM, Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM guna menguatkan peran pengawasan dan juga penindakan BPOM. Dan berikut kita simak liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Publik dikejutkan dengan maraknya kasus anak-anak mengalami gagal ginjal dan harus melakukan cuci darah rutin. Selain disebabkan oleh kelainan bawaan karena faktor genetik, dikhawatirkan tingginya kadar garam, gula, dan lemak dalam makanan dan minuman yang dikonsumsi anak-anak juga mengakibatkan tingginya angka penderita gagal ginjal. Mengingat penyakit gagal ginjal pada anak memerlukan penanganan khusus untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan komplikasi, Komisi 9 DPR RI mendesak BPOM dan Kementerian Kesehatan menggalakkan sosialisasi bahaya konsumsi GGL berlebih, meningkatkan pengawasan kualitas jajanan di sekolah, serta mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM untuk menguatkan fungsi pengawasan yang dimiliki BPOM. Anggota Komisi 9 DPR RI, Dian Istiqomah, meminta BPOM bertindak lebih sigap dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menginginkan seluruh obat dan makanan yang beredar di masyarakat harus benar-benar melalui quality control oleh BPOM untuk mendapatkan standar kualitas terbaik. Nah, harusnya kan preventifnya dulu, jangan sampai kejadian karena sudah ada temuan cuci darah. Ya sekarang oke lah, di RSCM kemarin cuma 60, coba cek di rumah sakit lain, pasti banyak. Mudah-mudahan pemerintah mendengarkan suara-suara kita, keinginan masyarakat untuk mempunyai makanan-makanan yang sehat, obat-obat yang bagus. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk mengawasi aktivitas promosi dan penjualan jajanan di area sekolah. Anggota Komisi 9 DPR RI Linda Megawati sepakat dengan langkah pemerintah dalam menerbitkan PP mengenai pengawasan jajanan di sekolah. Ia menilai langkah ini dapat mengurangi tingkat resiko kelebihan konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak sekolah. Selain mengawasi produk jajanan, Linda Megawati juga meminta pihak sekolah bekerja sama dengan BPOM untuk memberikan pemahaman kepada pedagang terkait kadar GGL yang aman dikonsumsi anak. Saya mohon kerjasamanya pihak sekolah bekerjasama dengan BPOM setempat untuk mengecek ulang, ya kan, makanan yang tersedia di sekolahan dari jajanan-jajanan yang beredar di sekolah tersebut. Karena apa? Karena ini harus aman. Anak-anak dari kecil makanan kalau misalnya tidak sehat nanti bagaimana, ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak tersebut. Pihak sekolah mendatangkan BPOM minimal seminggu sekali lah untuk mengecek. Ya enggak, inspeksi seminggu sekali. Atau kalau misalkan ada tukang dagang yang menjual makanan yang tidak bisa diserap oleh tubuh atau kadarnya yang berlebihan, ya minimalnya kita dikasih informasi. Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto yang menyampaikan bahwa konsumsi GGL berlebih dapat menjadi penyebab utama penyakit diabetes mellitus, kardiovaskular, dan penyakit katastropik lainnya yang membutuhkan biaya perawatan yang mahal dan waktu pemulihan yang cukup lama. Ia menambahkan, dengan adanya peraturan tersebut, pemerintah daerah harus aktif melakukan pengawasan industri rumah tangga dan pangan olahan siap saji untuk menjaga kandungan MSG, gula, garam, dan lemak sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga meminta produsen memberikan stiker khusus agar masyarakat mudah memahami produk yang akan dikonsumsi. Kandungan gula garam lemaknya ini harus diatur. Maka kalau di dalam peraturan pemerintah ini sudah mengatur, saya kira bagus sehingga ada kontrol terutama pangan olahan kandungannya, itu ada stikernya, ada labelnya, lalu memberi edukasi kepada masyarakat, oh ini makanan nggak perlu saya makan karena kandungan gula garam lemaknya tinggi. Itu kan edukasi, bagus saja itu menurut saya. Melihat sudah banyak korban dan kerugian masyarakat akibat lemahnya dasar hukum penindakan oleh BPOM,
Komisi 9 DPR RI mendesak percepatan pembahasan rancangan Undang-Undang POM guna menguatkan peran pengawasan dan penindakan BPOM atas pelanggaran terkait peredaran produk obat, makanan, dan minuman berbahaya yang masih terus terjadi di masyarakat. Redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Taman Mini Indonesia Indah atau TMII merupakan salah satu taman wisata budaya yang menjadi rekomendasi untuk pemirsa kunjungi. Dilengkapi dengan anjungan daerah, bangunan dengan arsitektur tradisional, pertunjukan kesenian hingga berbagai macam wahana rekreasi menjadikan TMII sebagai salah satu destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Seperti apa dan bagaimana pesona dari Taman Mini Indonesia Indah? Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, berfungsi sebagai sarana promosi memperkenalkan keanekaragaman budaya Indonesia kepada dunia internasional. Selain beragam budaya Indonesia, juga terdapat anjungan provinsi yang menjadi daya tarik utama di Taman Mini Indonesia Indah. Mulai dari budaya yang khas, adat istiadat, hingga keindahan alam di setiap daerah, tentunya pemirsa juga dapat menikmati berbagai fasilitas dan juga wahana lainnya yang juga menyenangkan. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan seputar budaya Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah pada segmen Intips, informasi dan tips berikutnya. Pemirsa TVR Parlemen, kalau mau bermain dan berlibur tapi sambil mengenal lebih dalam budaya Indonesia, kira-kira kita bisa mengunjungi tempat apa ya? Ya, tentu saja Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Di TMII, kita dapat melihat rangkuman kebudayaan Indonesia dari seluruh provinsi dalam bentuk miniatur Kepulauan Nusantara. Lengkap dengan anjungan daerah yang dilengkapi bangunan dan arsitektur tradisional. Ada pertunjukan kesenian daerah juga dan berbagai macam wahana untuk rekreasi serta edukasi bagi pengunjung. Ada anjungan Sumatera Barat yang menarik perhatian nih pemirsa. Di sini kita bisa melihat rumah gadang dengan model rumah gadang 9, ruang 4 deret. Atapnya terbuat dari ijuk dengan bentuk seperti tanduk kerbau. Jumlah atap yang runcing atau disebut si sondok langit ini selalu berjumlah ganjil dari 3 sampai 11. Di ruang atas bangunan rumah gadang, pengunjung diperkenalkan busana adat, pelaminan pengantin Padang Pariaman, kain songket silungkang, dan seperangkat musik talempong.
Pengunjung juga akan diperlihatkan bangunan balairung sebagai tempat bermusyawarah serta rangkiang atau lumbung padi yang terletak di depan rumah gadang yang disebut si bayau-bayau. Wah, kalau disajikan dengan menarik gini, jadi semakin semangat mengenal budaya Indonesia nih. Nah, ada lagi nih, Anjungan Papua yang juga menarik banyak minat wisatawan. Di Anjungan ini terdapat replika rumah Kariwari dari suku Tobati Enggros. Juga ada rumah Honai dari suku Dani. Di dalam rumah Kariwari, pengunjung bisa menikmati aneka kerajinan dan pernak-pernik khas Papua. Ada berbagai bentuk patung asmat, panah beracun, perahu semang, dan kerang sebagai mata uang. Bahkan ada kostum perang, kostum upacara kepala suku, koteka, dan patung upacara tradisional prosesi pembuatan tato. Wah, rasa-rasanya seperti berkunjung langsung ke tanah Papua ya pemirsa. Tidak hanya beragam budaya Indonesia yang dapat kita temui di Taman Mini Indonesia Indah. TMII juga memiliki taman burung yang bernama Taman Burung Jagat Satwa Nusantara. Taman burung dengan 218 spesies burung tersebut memiliki sejumlah koleksi burung endemik yang mengagumkan. Seperti burung elang Jawa, burung merak hijau, dan burung undan kacamata. Di lokasi ini, pengunjung akan bertemu dengan 2 kubah yang masing-masing berisi spesies burung berdasarkan wilayah asal, yakni Weles dan Sahul untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Timur, dan Sunda Besar untuk spesies burung dari wilayah Indonesia Barat. Tidak hanya itu, pengunjung juga dapat memanfaatkan area TMII untuk berolahraga seperti jogging dan bersepeda loh. Karena TMII kini memiliki konsep ramah lingkungan dan menyediakan banyak area terbuka hijau serta bebas asap kendaraan bermotor sehingga sangat nyaman untuk berolahraga. Ayo pemirsa TVR Parlemen, ajak teman dan keluargamu untuk mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Karena dengan mengunjungi TMII, kita dapat berkreasi sambil menambah ilmu dan wawasan keluhuran budaya bangsa Indonesia yang beragam. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan juga menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rini Reski dan juga rekan saya Dadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.